dipimpin oleh ketua kelas, dipersilakan. Yuk, siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa mulai. Selesai. Kepada Bapak Guru ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengikuti ataupun melaksanakan salah satu kewajibannya menuntut ilmu ataupun belajar di madrasah ini ataupun di pondok pesantren ini. Kita akan sampaikan tujuan daripada pembelajaran saat ini terkait dengan materi yang tadi kita sampaikan. Yang pertama, anak-anak bagaimana bisa menjelaskan ketentuan zakat, ya. Yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan ataupun menyebutkan macam-macam zakat serta syarat wajib. Baik, kita akan masuk kepada tahap berikutnya. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, terlebih dahulu saya akan memberikan sebuah permainan atau ice breaking untuk menguji konsentrasi dan kesiapan kita pada pembelajaran saat ini. Konsentrasi anak-anak semuanya. Lihat kepada layar yang ada di depan, ya. Yang saya minta sebutkan warnanya, bukan tulisan yang di dalam kotak, tapi warna ya. Paham? Oke, perintah pertama, sebutkan warna yang dalam kotak. Baik, kita mulai. Warna yang dalam kotaknya ini Biru, lanjut. merah, Lanjut. kuning, Lanjut. hijau, Oke, lanjut. ungu, Lanjut. coklat, Lanjut. hitam. Lanjut. Kan bingung. Berarti belum siap konsentrasinya. Semuanya harus berkonsentrasi agar sama-sama kita masuk kepada pembelajaran. Sedikit, kita lanjutkan. Aku, Oke. Habis. Kita mulainya barusan warnanya sekarang saya minta kepada tulisannya ya. Paham? Tulisan, bukan warna. Konsentrasi kepada bacaan tulisan yang ada dalam kotak. Kita mulai. 1, 2, 3. kuning, Oke. merah, biru, putih, ungu. Oke. Sangat mudah kalau ini gitu ya. Baik anak-anak semuanya, kita akan masuk kepada pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya minggu pertemuan yang lalu kita membahas tentang pemulasaraan. Kita akan masuk saat ini pada pembelajaran yang kita sama-sama akan pelajari. Namun sebelumnya anak-anak semuanya cermati secara bersama ataupun lihat tayangan yang ada untuk sama-sama dicermati sesuai dengan perintahnya. Kita masuk kepada materi pertama. Baik, ini perintahnya ya. Perintahnya amati dengan Sesama. Oke, ya. Kita lihat apa perintahnya. Oke. Silakan masing-masing kelompok yang minggu lalu sudah saya bagikan kelompoknya. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya, kemudian amati gambar dan materi yang sudah saya sampaikan. Berarti dilihat dari materi dan juga bisa lihat di layar yang tersedia. Paham? Perintahnya paham? Oke, silakan masuk kepada kelompoknya masing-masing untuk mengamati ataupun mendiskusikan gambar tersebut. Setelah itu nanti materinya juga dibaca. Setelah materi dibaca nanti masing-masing perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan ke depan. Silakan.
coba mengamati materi yang sudah disampaikan. Ada yang bertanya mungkin dari anak-anak kepada temannya ataupun kepada saya, disilakan. Ya, silakan Ananda Marisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada teman-teman kelompok 2. Dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, apa yang terlintas dari pikiran kalian dari gambar yang ada di depan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dari kelompok 1 berkaitan dengan materi ataupun gambar yang tersedia pada materi kita saat ini. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Gambar yang pertama yaitu rupiah. Yang kedua, memberikan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok. Yang ketiga, ada zakat fitrah. Gambar yang kedua, pendistribusian zakat. Gambar yang ketiga, macam-macam mustahik. Gambar yang keempat, pendistribusian zakat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, anak-anak dipersilahkan untuk membuka buku catatan dan juga buku paket ataupun bahan materi yang sudah diberikan. Kemudian kalian semuanya membaca, mengamati terkait dengan materi kita saat ini, yaitu zakat dan hikmahnya. Silakan untuk dipelajari, dibaca, dan nanti selanjutnya perwakilan kelompoknya mempresentasikan di depan terkait dengan materi yang dipelajarinya. Ya, paham? Selanjutnya anak-anak sambil itu membaca materi, ya, perhatikan sambil membaca materi yang sudah disampaikan barusan, kalian semuanya mencari contoh penerapan ketentuan zakat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Setelah itu nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan kaitan dengan materi dan juga kaitan dengan penerapan ketentuan zakat dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita akan masuk kepada mempresentasikan dari masing-masing, dari kelompok 1, kelompok 2 terkait materi yang sudah dipelajari. Kita coba dari kelompok 1 dulu, ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1 tentang pengertian zakat. Terkait dengan pengertian zakat terbagi ke dalam 2, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Zakat menurut bahasa adalah berasal dari kata zakat, yaitu suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut istilah adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun dalil tentang zakat terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Selanjutnya hukum mengeluarkan zakat adalah wajib ataupun fardhu ain. Selanjutnya contoh dari zakat kita ambil dari tolong menolong. Contohnya dalam tolong menolong, ketika ada teman kita yang sedang sakit, kita menolongnya, merawatnya, memberi obat. Demikian itu hasil dari diskusi kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus, berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya dari kelompok 2, siapa yang perwakilan untuk mempresentasikan? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan macam-macam zakat. Ada macam-macam zakat, ada 2, yaitu zakat fitrah terkait dengan zakat jiwa dan zakat mal terkait dengan zakat harta. Syarat-syarat wajib zakat itu: 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Baligh dan berakal, 4. Berkecukupan atau mampu, 5. Hartanya memenuhi nisab. Contoh zakat dalam kehidupan sehari-hari yaitu infak, sedekah, karena berkaitan dengan memberikan kepada orang yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya anak-anak, kita akan simpulkan materi yang telah kita pelajari. Sama-sama kita perhatikan, sedikit saya menguatkan materi yang berkaitan dengan zakat tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 dan juga kelompok 2. Zakat secara pengertiannya terbagi menjadi 2. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Secara bahasa yaitu zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, ya, kemudian baik, kemudian berkah dan makna ini, ya, ini yang diambil dari secara bahasa. Ataupun secara istilahnya, harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Siapa orang yang berhak menerimanya? Dalam hal ini mungkin disebut dengan mustahik, ya. Mustahik, orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan ataupun dengan syarat yang telah ditetapkan. Nah, ini pengertian dari zakat. Kemudian yang berikutnya tadi disampaikan juga dari kelompok 1 kaitan dengan hukum ataupun dalil. Hukum zakat, ya, hukumnya adalah fardu ain ataupun wajib. Sedangkan kaitan dengan dalil ini tertuang dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103. Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ini yang menjadi garis besarnya sini, ya. Jadi apa yang disampaikan dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 itu, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Artinya apa anak-anak? Harta yang kita punya, harta yang kita miliki, itu kita masih ada hak harta untuk orang lain. Maka semestinya zakat itu mesti dikeluarkan. Tujuannya untuk ngapain zakat kita dikeluarkan? Terkait dengan zakat fitrah ataupun zakat hartanya, ya. Dengan zakat itu membersihkan ataupun mensucikan diri, ya. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman. Orang yang mengeluarkan zakat, orang yang berbagi dengan hartanya, paling tidak tumbuh dalam jiwanya itu sebuah ketenangan, sebuah ketentraman. Nah, itu yang disebut dengan zakat. Nah, kita tadi ada teman-teman yang menyampaikan zakat terbagi menjadi 2. Ya, zakat macam-macamnya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah zakat fitrah, kaitannya dengan zakat jiwa. Maaf. Nah, ini zakat jiwa. Kemudian yang kedua adalah zakat mal, kaitannya dengan zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dia seorang muslim, ya, mesti dia mengeluarkan zakat. Kapan waktu zakat dikeluarkan, zakat fitrah? Kapan? Nah, dilakukannya pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Kaitan dengan zakat mal, ya, zakat harta. Zakat yang dikenakan atas segala jenis harta. Jenis harta itu kan banyak, ya. Dari emas, perak, kemudian hewan ternak, pertambangan, pertanian dan lain sebagainya, ya. Yang secara zatnya maupun substansinya perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Pertanian tadi, terus apa lagi tadi?
pertambangan, emas, hewan ternak dan lain sebagainya. Itulah masuk kepada zakat mal. Kemudian syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat yang pertama adalah Islam. Yang kedua merdeka. Yang ketiga berakal sehat ataupun balik. Yang keempatnya berkecukupan, mampu, memiliki harta sehingga bisa memberikan ataupun bisa dikeluarkan sebahagian hartanya. Yang berikutnya memenuhi nisab. Nisab itu batas minimal harta yang dimilikinya. Nah, itu syarat wajib zakat. Jadi orang yang boleh zakat itu siapa? Satu orang Islam. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya, inilah yang barusan kita sampaikan. Nisab zakat mal. Nisab itu batasan minimal harta yang dimiliki sehingga mesti dikeluarkan zakatnya ataupun wajib dikeluarkan zakatnya. Dari mulai emas, perak, pertanian, perdagangan sampai hewan ternak, sapi, kerbau, kambing, domba, ada batasan-batasannya. Ya kan? Ada batasan-batasannya. Sampai di sini. Kemudian besaran zakatnya berapa yang harus dikeluarkan? Ya, dari mulai 2,5% terus ke bawah. Nah, domba terakhir ketika memiliki domba 121 sampai dengan 200 ekor, maka mesti zakat yang dikeluarkannya adalah 2 ekor. Kemudian terkait dengan zakat fitrah, ya, zakat fitrah itu sepakat para ulama-ulama ahli fikih bahwa jumlah zakat fitrah yang mesti dikeluarkan adalah 2,5 sampai dengan 3 kilogram untuk kehati-hatian dalam melaksanakan zakat fitrah. Anak-anak semuanya bisa lihat nanti sumbernya. Ini ada ya sumber dari internet ataupun pendapat ahli fikih kaitan dengan kadar zakat fitrah. Selanjutnya tentang mustahik. Mustahik itu tadi orang yang berhak menerima zakat. Siapa di antaranya? Yang pertama adalah ada fakir. Golongan fakir. Siapa yang disebut orang fakir itu? Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya untuk sehari-hari. Karena kenapa? Karena sudah tidak bisa berusaha lagi ataupun tidak kuat. Ya, seperti orang yang sudah sakit ataupun terbatas kemampuan fisiknya. Itu yang disebut dengan fakir. Kemudian miskin. Orang miskin itu orang yang sudah berusaha ataupun bekerja, dia melakukan ikhtiar gitu, ya, tetapi hasilnya tidak ataupun kurang mencukupi lah, ya, itu yang disebut dengan miskin. Kemudian amil, kita paham amil ini adalah pengelola zakat, yang mengumpulkan zakat dari para muzaki dikumpulkan pada amil, kemudian didistribusikan lagi, dibagikan lagi kepada para mustahik. Itulah tugas amil. Yang selanjutnya mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Nah, kemudian yang berikutnya ada hamba sahaya, kemudian gorimin, kemudian fisabilillah, kemudian ibnu sabil ataupun musafir gitu. Musafir ataupun ibnu sabil. Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, kemudian kehabisan biaya ataupun bekal gitu. Nah, itu disebut dengan mustahik. Yang terakhir ini hikmah zakat anak-anak. Yang pertama adalah mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan rahmat, kemudian membersihkan harta, menunaikan kewajiban kepada sesama, kemudian memelihara harta lebih barokah ataupun terhindar dari penipuan, dan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas harta yang kita miliki. Nah, terakhir anak-anak, jangan lupa untuk menyelesaikan kegiatan kita di terakhir ini, yaitu evaluasi pembelajaran. Silakan dikerjakan materi ini ya, terkait dengan materi yang sudah kita pelajari barusan ataupun saat ini ya. Silakan kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan untuk Bapak nilai. Paham? Silakan dikerjakan. Proses belajar kita sampai hari ini bisa terlaksana dengan baik. Tugasnya silakan dikumpulkan, nanti akan saya koreksi, akan saya beri nilai. Dan terakhir,
Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah untuk diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dan jangan lupa pula untuk giat belajar. Mudah-mudahan dengan giat belajar ini proses belajarnya tercapai sehingga bisa mendapatkan apa yang menjadi harapan kita bersama. Tak lupa ilmu yang pernah kita pelajari saat ini ataupun sebelumnya untuk bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ada pepatah syair, al ilmu bila amalin asyajarin bila samarin. Ilmu tidak diamalkan seperti layaknya pohon tidak berbuah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.